Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sih yang bikin satu organisasi itu sukses banget, sementara yang lain rasanya gitu-gitu aja? Nah, seringkali jawabannya itu cuma satu kata, kepemimpinan. Kali ini kita bakal kupas tuntas peran kepemimpinan yang super penting itu, terutama dalam dunia manajemen. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Ngurus KTP di satu tempat bisa cepat banget dan mulus. Di tempat lain, prosesnya bisa berbelit-belit dan makan waktu berhari-hari. Sebenarnya, apa sih yang bikin beda? Jawabannya, dan ini yang menarik, seringkali ada di satu hal yang sama, kepemimpinan. Dan biar nggak cuma teori, kita bakal lihat langsung studi kasus nyata, di mana kepemimpinan yang hebat itu benar-benar mengubah segalanya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu samakan persepsi dulu. Soalnya, banyak banget yang masih suka ketuker antara kepemimpinan, manajemen, sama administrasi. Yuk, kita bedah satu persatu, biar jelas bedanya di mana. Kita mulai dari kepemimpinan. Menurut George R. Terry, intinya kepemimpinan itu soal pengaruh. Jadi ini bukan soal jabatan atau kekuasaan formal ya, tapi soal gimana caranya bikin orang lain itu mau dan ikhlas kerja keras bareng-bareng buat mencapai tujuan. Nah, kalau manajemen itu lebih ke prosesnya. Kata James F. Stoner, manajemen itu kerangka kerjanya yang isinya ada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan perhatiin deh, di dalamnya juga ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu salah satu bagian penting dari manajemen. Terus yang paling luas ada administrasi. Anggap aja ini payung besarnya. Administrasi itu keseluruhan proses kerjasama dalam sebuah organisasi. Jadi di dalam wadah administrasi inilah manajemen dan kepemimpinan itu berjalan. Biar gampang, coba dibayangin kayak lapisan bawang. Lapisan paling luar itu administrasi. Begitu dikupas, di dalamnya ada manajemen sebagai proses intinya, dan kalau kita kupas lagi, di pusatnya sebagai jantung yang memompa segalanya, itulah kepemimpinan. Jadi kerjaan seorang manajer itu ngapain aja sih sehari-harinya? Nah, ada seorang peneliti namanya Henry Mintzberg yang memecah pekerjaan manajer yang kelihatannya rumit ini jadi 10 peran spesifik. Ini bantu kita banget buat ngerti. Mintzberg membagi 10 peran itu ke dalam 3 kelompok besar. Pertama, interpersonal, ini soal hubungan dengan orang. Kedua, informasional, soal mengelola informasi. Dan ketiga, pengambilan keputusan, yang pastinya soal mengambil tindakan. Oke, kita lihat yang pertama, peran interpersonal. Sebagai figur, manajer itu ya jadi simbol, misalnya meresmikan acara. Sebagai pemimpin, ini peran intinya, memotivasi dan ngebimbing tim. Dan sebagai penghubung, mereka harus jago bangun relasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya, peran informasional. Manajer itu ibaratnya hub informasi. Mereka jadi monitor yang terus update sama perkembangan terbaru. Terus, mereka juga jadi penyebar informasi yang nurusin info penting ke tim. Dan terakhir, mereka jadi juru bicara yang ngasih pernyataan ke publik atau media. Dan yang terakhir, peran pengambilan keputusan. Disinilah aksi sesungguhnya terjadi. Mereka harus jadi wirausaha yang berani memulai proyek baru, jadi penyelesai masalah kalau tiba-tiba ada krisis, jadi alokator sumber daya yang adil dalam bagi-bagi anggaran, dan jadi negosiator ulung saat berhadapan dengan pihak lain. Oke, sekarang kita geser sedikit. Semua teori tadi bakal kita bawa ke konteks yang unik dan, ya, lebih menantang, sektor publik. Kenapa? Karena mengelola di pemerintahan itu beda banget permainannya. Jadi, apa itu manajemen publik? Sederhananya, ini adalah manajemen yang diterapkan di organisasi pemerintah. Tapi ada satu perbedaan kunci yang fundamental. Fokus utamanya bukan cari untung, melainkan kepentingan publik. Tujuannya adalah melayani. Nah, kalau gitu, tugas spesifik seorang manajer publik itu apa aja? Ada satu model yang praktis banget buat memahaminya. Namanya model Pavrier. Ini semacam akronim yang merangkum fungsi-fungsi utama mereka. Pavrier ini isinya apa aja? Pertama, P untuk analisis kebijakan. Mereka harus bisa menganalisis dampak dari suatu aturan. A untuk administrasi, memastikan operasional harian jalan. F untuk manajemen keuangan, mengelola uang rakyat dengan benar. HR untuk manajemen SDM, I untuk manajemen informasi, dan yang terakhir ER untuk hubungan eksternal alias menjaga komunikasi dengan publik. Lengkap banget kan? Terus, gimana cara para manajer ini menjalankan semua tugas itu? Ternyata ada beberapa gaya atau pendekatan yang bisa mereka pakai tergantung situasinya. Coba kita bandingkan dua model yang paling kontras. Ada yang namanya model mesin. Ini kaku banget, fokusnya cuma ke aturan dan standar. Pokoknya semua harus ikut protokol.
Di sisi lain, ada model jaringan yang lebih fleksibel, fokusnya ke komunikasi dan kolaborasi untuk membangun hubungan. Selain itu, ada juga model lain, misalnya model kontrol kinerja, yang penting target tercapai. Ada model virtual yang beberapa layanannya dikontrakkan ke pihak swasta. Dan ada model kontrol normatif yang fokusnya membangun visi bersama biar semua karyawan punya dedikasi yang sama. Oke, semua teori tadi keren, tapi gimana wujudnya di dunia nyata? Nah, sekarang kita kembali ke janji di awal tadi. Kita akan lihat studi kasus yang luar biasa dari Kabupaten Sragen. Disinilah semua konsep yang kita bahas tadi menjadi hidup. Kunci keberhasilan mereka bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Dulu, Sragen jadi sorotan karena berhasil membuat model unit pelayanan terpadu. Ini sebuah terobosan besar. Dari yang tadinya birokrasi itu identik dengan berbelit-belit, jadi serba mudah dan cepat. Jadi, apa sih rahasianya? Semuanya balik lagi ke kepemimpinan. Pemimpinnya di sana berani mengambil peran wirausaha, memulai perubahan. Dia juga menjalankan peran pemimpin yang memotivasi aparaturnya. Mereka menerapkan model kontrol kinerja dengan target yang jelas, sambil membangun model kontrol normatif lewat visi pelayanan prima. Sragen ini jadi bukti nyata bahwa di era otonomi daerah, pemimpin yang hebat itu jadi faktor penentu segalanya. Jadi apa kesimpulan utamanya? Kepemimpinan itu bukan sekedar konsep abstrak di buku, ia adalah kekuatan nyata. Ibaratnya, kepemimpinan itu adalah mesin yang bisa mengubah birokrasi yang lamban jadi layanan publik yang responsif, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Coba deh, sekarang lihat di sekitar Anda. Menurut Anda, seperti apa sih wujud kepemimpinan publik yang hebat di kota atau daerah tempat Anda tinggal? Apa yang sudah bagus, dan apa yang kira-kira masih bisa diperbaiki? Terima kasih sudah menyimak